Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofwan Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang barang yang paling laris dijual di toko kelontong ataupun toko sembako. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Di video kali ini kita akan membahas barang yang paling laris. Kenapa sih barang itu tidak laku ataupun tidak laris di toko Anda? Jadi salah satunya adalah karena tidak meriset produk apa yang laku. Jadi seharusnya sebelum teman-teman buka warung kelontong ataupun buka warung sembako, itu teman-teman harus bisa meriset produk-produk apa yang laku. Karena apa? Karena jika tidak meriset produk, pastinya akan banyak barang yang tidak laku. Di sini saya akan membagikan 5 saja barang yang paling laku keras ataupun laris yang bila dijual di toko kelontong maupun warung sembako akan laris. Riset ini saya dapatkan dari minimarket yang pastinya tidak jauh dengan yang namanya warung kelontong ataupun dengan warung sembako, karena sama-sama juga bergerak di bidang penjualan. Dan saya dapatkan lagi riset produk ini dari beberapa data di warung sembako maupun toko kelontong, dan semoga ini bermanfaat. Jadi apa saja sih barang yang paling laku bila dijual di toko kelontong dan di warung sembako? Yang pertama adalah mie instan. Kenapa mie instan itu menjadi barang yang paling laku? Karena mie instan sudah menjadi makanan pokok untuk penduduk Indonesia. Jadi siapa sih yang belum pernah makan mie instan? Pastinya rata-rata sudah merasakan mie instan. Nah, ini adalah menjadi peluang teman-teman untuk stok mie instan. Tapi jangan sembarang stok. Teman-teman juga harus riset produk mie instan ini terlebih dahulu. Untuk mie instan ini juga teman-teman harus riset apakah produk yang paling laku, apakah Indomie ataukah Supermie ataukah mie sedap. Teman-teman harus bisa riset apakah produk mie instan yang paling laku di daerah atau di toko ataupun warung teman-teman. Jadi pastikan yang namanya riset produk itu harus dilakukan biar barang tidak menumpuk. Nah, di situ teman-teman bisa tanyakan ke pelanggan apa mie instan kesukaannya, apakah mie goreng ataukah mie kuah ataukah rasa-rasa yang lain. Dengan seperti itu riset produk berjalan dan pastinya barang di toko Anda akan berkurang. Oke, itu yang pertama adalah mie instan. Selanjutnya adalah telur. Di sini teman-teman, telur juga merupakan penunjang atau pendukung ataupun pendamping dari makanan pokok. Pastinya produk telur ini banyak dicari banyak orang ataupun banyak customer. Nah, dengan seperti itu pastikan stok telur teman-teman dipastikan harus ready, jangan sampai kosong. Karena jika pun sampai kosong akan mengakibatkan loss sales yang akan mengakibatkan penurunan dari omset penjualan toko atau warung teman-teman. Di telur ini juga teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Karena telur adalah produk yang tidak tahan lama. Mungkin kurang lebih 2 minggu produk itu bisa bertahan. Dengan mengetahui berapa lama umur produk, teman-teman bisa mengestimasi atau kira-kira stoknya berapa untuk 1 minggu atau 2 minggu hari tersebut. Nah, lagi-lagi teman-teman harus riset berapa kilo dalam 1 minggu atau 2 minggu tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa catat ataupun bisa riset, dan pastinya dengan riset itu produk akan banyak keluar ataupun laku terjual. Telur juga hati-hati karena apa? Biasanya telur itu tidak bisa retur. Kalaupun busuk ya sudah busuk. Mungkin kalau ada perjanjian seminggu sebelum expired atau apa bisa ditukar, mungkin bisa ditukar. Untuk produk yang selanjutnya adalah gula. Gula ini juga merupakan kebutuhan pokok, bukan saja untuk ibu rumah tangga, yang pastinya pedagang pun juga membutuhkan. Makanya dari itu stok gula di teman-teman harus ready, jangan sampai kosong, karena ini adalah kebutuhan pokok yang pastinya dibutuhkan banyak orang. Gula pun harus diriset apakah pelanggan ataupun konsumen di toko teman-teman itu sukanya gula curah ataupun gula kemasan. Teman-teman di situ bisa riset kebutuhan gula untuk konsumen di daerah Anda ataupun di toko Anda. Dengan demikian gula pun akan mudah keluar dan gula pun tidak menumpuk di toko teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa estimasi untuk berapa hari ataupun berapa bulan, karena untuk gula ini bertahan lama teman-teman bisa menstok banyak, tapi harus melihat kemampuan jual dari toko teman-teman juga.
Yang selanjutnya adalah kopi dan teh. Ini adalah juga pendamping dari gula, yaitu kopi dan teh. Pastinya ini juga sangat dicari oleh konsumen. Jadi pastikan untuk kopi dan teh ini teman-teman harus ada ataupun harus di stok di toko teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman harus riset apakah kopi yang paling laku di daerah ataupun di toko teman-teman, apakah mungkin kapal api atau luwak kopi atau yang lainnya. Dengan kalian meriset, teman-teman bisa membudgeting pengeluaran untuk pembelian atau kulakan untuk produk kopi ataupun teh tersebut. Jadi lebih enak mana yang belanja dibanyakin, mana yang lebih dikurangin. Dan begitu sirkulasi cash flow di toko teman-teman akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah gas 3 LPG, juga salah satunya sebenarnya sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi untuk produk ini harus selalu ready di toko teman-teman. Teman-teman juga harus perhatikan juga pengiriman dari tabung atau gas 3 kilo ini, apakah cukup untuk beberapa hari ke depan. Teman-teman juga harus estimasikan seminggu itu habis berapa, dalam sekali datang itu butuh berapa. Dengan kalian mengestimasi yang tepat, pastinya juga akan berdampak baik untuk toko teman-teman. Apa sih yang membedakan minimarket ataupun dengan toko kelontong warung sembako? Di toko sembako mungkin flat ya, mungkin kebutuhan atau barang yang paling laris hanya itu saja. Tapi kalau di minimarket biasanya ada beberapa item barang yang pastinya di setiap bulan atau di setiap season itu akan naik ya. Contohnya Pampers itu bisa naik 5-10 kali lipat. Karena apa? Karena pada saat itu Pampers itu promo, mungkin beli 1 gratis 1 ataupun 2 gratis 1. Nah teman-teman bisa lakukan ini untuk bisa menambah pendapatan toko teman-teman dengan mengadakan yang namanya promo barang. Jadi beberapa item saja teman-teman promokan lebih murah daripada harga sebenarnya ataupun harga sebelumnya. Dengan begitu pendapatan toko teman-teman pasti akan naik. Itulah beberapa barang yang mungkin bisa teman-teman stok di toko ataupun warung kelontong ataupun toko sembako Anda. Dengan menstok barang yang paling laris tersebut pastinya akan membuat toko teman-teman lebih besar pendapatannya. Dan semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.